mendatangi ayahnya dan menceritakan mimpi tersebut. Mendengar hal ini, Nabi Yakub begitu gembira. Ia tahu bahwa mimpi anaknya tersebut bukan sebuah mimpi yang biasa. Mimpi itu adalah sebuah tanda bahwa suatu hari nanti Yusuf akan menjadi seorang yang dimuliakan oleh Allah. Rasa sayang dan cinta Nabi terhadap Yusuf pun semakin besar. Tetapi ia khawatir bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf akan mencelakakannya. Nabi Yakub pun mengatakan kepada Nabi Yusuf, "Hai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada siapapun. Saya takut nanti saudara-saudaramu akan mencelakakanmu." Rasa sayang dan cinta Nabi Yakub telah menimbulkan kebencian saudara-saudaranya. Mereka iri dan dengki. Mereka merasa Yusuf lebih dicintai daripada mereka. Adik Nabi Yusuf ini yang bernama Bunyamin dibenci karena dianggap telah mendapat kasih sayang yang sama seperti Nabi Yusuf. Suatu hari saudara-saudara Nabi Yusuf yang iri berkumpul untuk membuat sebuah rencana yang kejam. Salah satu dari mereka berkata, "Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah yang tidak dikenal, supaya perhatian ayah tertumpahkan kepada mereka." Namun, anak keempat Nabi Yakub yang bernama Yahuda tidak sependapat dengan saudara-saudaranya. Yahuda pun berkata, "Janganlah kalian bunuh Yusuf, tapi masukkanlah dia ke dalam sumur yang sering dijadikan tempat istirahat para musafir. Nanti para musafir itu akan membawa Yusuf jauh dari kita dan mungkin akan dijual sebagai budak. Setelah itu, kita bertobat kepada Allah atas dosa-dosa kita dan menjadi orang yang senantiasa berbuat baik," kata Yahuda. Akhirnya mereka menyetujui pendapat dari Yahuda tersebut. Keesokan harinya, saudara-saudara Nabi Yusuf meminta izin kepada Nabi Yakub untuk mengajak Nabi Yusuf berburu ke hutan. Awalnya Nabi Yakub ragu-ragu untuk memberi izin, akan tetapi setelah didesak oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf, Nabi Yakub pun mengizinkan dengan syarat mereka harus berhati-hati dan menjaga adiknya tersebut. Berangkatlah rombongan putra Nabi Yakub kecuali Bunyamin karena ia sangat kecil. Mereka menuju ke tempat sesuai yang direncanakan mereka kemarin. Setibanya di tempat itu, mereka perlahan melepas baju Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kecil tidak menyadari apa maksud saudara-saudaranya itu. Ia hanya mengikuti mereka saja. Mereka pun membawa Nabi Yusuf hingga mendekati sumur. Ketika di dekat sumur, dengan cepat dan hendak melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, Nabi Yusuf pun meronta dan berusaha melepaskan diri. Akan tetapi, dorongan saudara-saudaranya lebih kuat dan perlawanan Nabi Yusuf sia-sia. Mereka berhasil melempar Nabi Yusuf ke dalam sumur tersebut. Kemudian mereka membunuh seekor hewan dan dilumuri darah hewan tersebut ke baju Nabi Yusuf. Setelah melumuri baju Nabi Yusuf dengan darah, mereka pun pulang dengan menangis ke arah ayahnya. Salah satu saudara Nabi Yusuf pun berkata, "Wahai ayah, Nabi Yusuf telah meninggal, diterkam oleh harimau." Serigala. Nabi Yakub yang mendengar hal tersebut teramat sedih, sehingga beliau tidak berhenti menangis sampai kedua matanya menjadi buta. Tak lama kemudian datanglah sekelompok musafir ketika hendak mengambil air dalam sumur.
Mereka pun menemukan Yusuf di dalamnya. Mereka lalu menyelamatkan Yusuf dan menjadikannya sebagai barang dagangan dan akan menjualnya di negeri Mesir. Ketika sampai di Mesir, para musafir itu sepakat untuk menjual anak kembuannya kepada salah satu menteri di negeri Mesir yang bernama Hisir al-Aziz. Hisir membeli Yusuf untuk membantu istrinya yaitu Zulaiha dalam mengurus kebutuhan rumah tangga. Pada akhirnya Yusuf kecil tinggal di rumah Zulaiha dan bekerja dengan baik, cekatan dan jujur. Oleh karena itu ia diperlakukan dengan sangat baik. Bertahun-tahun Yusuf tumbuh dewasa di rumah tersebut. Ia menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Allah memberikan ilmu kepada Nabi Yusuf. Sebagai pemuda yang tampan dan ramah, Nabi Yusuf telah menarik perhatian Zulaiha, bukan sebagai ibu dan anak. Namun Zulaiha tertarik kepada Yusuf sebagai wanita dan kepada lelaki dewasa. Pada suatu hari, di saat suaminya sedang pergi, Zulaiha mengenakan pakaian yang terbaik dan menggunakan parfum. Zulaiha mencoba menggoda Nabi Yusuf sambil menutup pintu. Ia mulai meraih Yusuf, akan tetapi Yusuf menolak dan hendak berlari keluar kamar Zulaiha. Ketika Yusuf ingin berlari, tiba-tiba Hisir datang. Zulaiha merasa cemas dan ketakutan. Untuk membela dirinya yang berbuat buruk, Zulaiha segera menghampiri suaminya dan berkata, Yusuf hendak memaksaku melakukan perbuatan mesum. Dialah yang memaksa saya untuk melakukan perbuatan kecil itu, keji itu. Terjadilah saling tuduh-menuduh. Di saat demikianlah datanglah tetangga dekat sekaligus sebagai penengah. Berkatalah tetangga itu, lihat saja, jika bagian baju Yusuf robek di bagian belakang, maka Zulaiha yang memaksanya. Jika baju Yusuf robek di bagian depan, maka Yusuflah yang telah memaksa Zulaiha untuk berbuat mesum. Kemudian Hisir pun melihat baju Nabi Yusuf dan benar bahwa baju Nabi Yusuf robek di bagian belakang, yang menandakan bahwa memang Zulaiha yang memaksanya untuk membuat perbuatan keji tersebut. Kemudian Hisir berkata, rahasiakanlah peristiwa ini, jangan sampai ada orang yang tahu dan kamu jelek. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu atas dosa yang telah kau lakukan. Bertaubatlah kepadanya dengan taubat yang sebenarnya. Walaupun berusaha untuk dirahasiakan, peristiwa itu tersebar juga di mana-mana. Istri pejabat Mesir itu pun menjadi sangat malu. Akibat fitnah dari Zulaiha, Nabi Yusuf pun dijebloskan ke penjara. Untungnya kebenaran terkait pertengkaran Nabi Yusuf dan Zulaiha berakhir dengan adil karena Nabi Yusuf terbukti tidak bersalah. Kisah Nabi Yusuf menafsirkan mimpi raja. Raja yang memerintah di zaman Nabi Yusuf terkenal sering mengalami mimpi aneh dan unik, sehingga membuatnya pernah meminta pertolongan kepada dukun-dukun di masa itu. Sayangnya, tak seorang pun dari dukun tersebut yang mampu memberikan tafsir mimpi yang memuaskan bagi sang raja. Sampai akhirnya Nabi Yusuf mencoba menggunakan kemampuan tafsir mimpinya untuk menafsirkan mimpi yang dialami sang raja. Mendengar tafsir mimpi yang disampaikan oleh Nabi Yusuf, sang raja pun tertarik dengannya. Lama-kelamaan, Nabi Yusuf mendapatkan kepercayaan besar dari raja, hingga membuatnya diangkat menjadi seorang menteri dan mengurus keuangan kerajaan. Dengan kemahiran Nabi Yusuf dalam menafsirkan mimpi dan mengelola keuangan, para penduduk Mesir pun perlahan merasakan jika Nabi Yusuf ternyata mampu membuat mereka melewati masa-masa krisis yang saat itu melanda Mesir.
Ditambah lagi, kemampuan Nabi Yusuf membuat kehidupan mereka semakin membaik semenjak Nabi Yusuf menjadi menteri. Saat Nabi Yusuf menjabat sebagai menteri di wilayah Mesir, saudara-saudara Nabi Yusuf ternyata datang meminta bantuan ke Mesir karena mereka menjadi korban krisis paceklik yang terjadi. Peristiwa inilah yang mempertemukan kembali Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Di antara momen pertemuan itu, saudara-saudaranya meminta maaf atas perbuatan mereka di masa lalu. Setelah itu, Nabi Yusuf meminta saudara-saudaranya membawa serta seluruh anggota keluarga yang lain, termasuk sang ayah. Nabi Yusuf bermaksud mengajak seluruh keluarganya untuk tinggal bersama agar terhindar dari musim paceklik yang mengancam. Saat itulah Nabi Yusuf akhirnya berjumpa kembali kepada sang ayah, yaitu Nabi Yakub. Pertemuan mereka berdua diabadikan dalam Al-Quran, tepatnya di surat Yusuf ayat ke-99 sampai ke-100. Demikianlah kisah Nabi Yusuf yang mengungkap mengenai perjuangannya melewati berbagai kesulitan dalam hidup, mulai dari dikhianati saudara-saudaranya, difitnah oleh seorang perempuan, hingga akhirnya mampu mendapatkan kehidupan yang layak dan berkumpul kembali bersama ayah dan saudaranya. Apa yang terdapat dalam kisah Nabi Yusuf itu mengajarkan kita untuk jangan pernah berputus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, kejujuran dan prinsip yang dipegang pada akhirnya akan membawa kita menjadi manusia dengan derajat yang tinggi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.